Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, baiklah. Sebelumnya di sini kita bertemu lagi dalam pembahasan cerpen ya. Baik. Kalau sebelumnya kita mempelajari mengenai definisi, lalu ciri-ciri dan lainnya, juga unsur ya yang pastinya. Sekarang kita akan membahas mengenai masih di dalam unsur, namun kali ini unsurnya tuh unsur ekstrinsik. Baik, kita mengingat-ingat dulu ya untuk pembahasan sebelumnya, di mana definisi dari cerpen itu adalah apa? Ya, karya sastra yang berbentuk fiksi ya. Pokoknya kalian ingat, untuk cerpen adalah karya sastra yang berbentuk fiksi atau rekaan. Nah, namun untuk pengertiannya, karena yang namanya cerpen, kependekan dari cerita pendek, ini sangat pendek dan disebutnya juga prosa mini. Beda ya sama novel atau roman seperti itu. Nah, menurut beberapa ahli juga, menurut C.S. Badudu, cerpen adalah yang menjurus atau terfokus pada suatu peristiwa saja. Jadi pada satu peristiwa saja. Nah, untuk menurut dari karangan Burhan, dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita pendek yang selesai dibaca hanya sekali duduk saja. Sudah selesai, baik. Nah, lanjut kita berdasarkan isinya. Anak-anak kalau ingat kemarin ada cerita apa? Untuk jenis-jenisnya ada cerita anak ya, lalu untuk ada cerita remaja, lalu juga ada cerita keluarga, biasanya seputar-seputar itu atau nilai cerpen sosial. Lalu ciri-cirinya juga panjangnya kurang lebih dari 10 halaman, habis dibaca sekali duduk, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa saja, dan terdapat konflik. Nah, anak-anak ingat untuk unsur intrinsiknya ada apa aja? Ya, kita sudah belajar dari kelas 7. Ada tema adalah gagasan utama atau sinonimnya itu adalah di sini ide pokoknya ya, apa sih yang mau dia bahas gitu. Tentang misalnya cinta kepada Tuhan, cinta kepada tanah air, orang tua, kekasih atau teman. Lalu latarnya, oke, latar atau setting ya, dibagi menjadi 3 saja. Ada latar tempat, misalnya di bandara, di sekolah, di rumah. Lalu latar waktu itu berupa kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Pagi, siang, sore, malam. Nah, untuk latar sosial itu berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, keyakinan, pandangan hidup, dan cara berpikir. Atau suasana juga bisa. Namun kita pakai latar sosial. Nah, untuk penokohannya sendiri ini anak-anak sudah tahu ada antagonis, protagonis, atau tirtagonis ya. Dan sudut pandang yang digunakan juga, sudut pandangnya hanya ada 4 nih yang kita gunakan. Sudut pandang orang pertama adalah seakan-akan point of view, cara pandang si pengarang ya, bagaimana dia menempatkan dirinya di di cerpen ini. Apakah menceritakan dirinya sendiri sebagai pelaku utama, jadi kata gantinya aku, ataukah pelaku sampingan, kata gantinya itu ya berupa nama tokoh dan sudut pandang orang ketiga itu sudah ketahui dia, iya ya. Jadi menceritakan beliau seperti kata gantinya. Nah, alurnya sendiri nih, alurnya anak-anak sudah masih ingat? Ada alur maju, alur mundur atau biasa campuran. Alur maju itu kita ke masa depan, mundur itu mengingat-ingat masa lalu, dan campuran juga mundur. Dia loncat-loncat ya antara masa lalu dan masa yang akan datang. Dan amanat sendiri adalah pesan apa sih tersirat atau tersurat, implisit atau eksplisit yang akan disampaikan pengarang. Nah, yuk kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Nih kita mulai. Ya. Unsur ekstrinsik yang pertama menurut KBBI ini sudah dibahas tadi. Lalu unsur ekstrinsik ini ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Bahasa maksudnya apa? Bahasa maksudnya ini bahasa yang digunakan si pengarang di dalam cerpennya. Ya, misalnya kalau kalian baca buku Laskar Pelangi itu masih ada bahasa-bahasa dari daerah Bangka Belitung ya. Dia tuh menggunakan bahasa Melayu karena pengarangnya si Andrea Hirata itu berasal dari Bangka Belitung langsung. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Maksudnya apa, Bu? Latar belakang pengarang ini maksudnya dari biografi si penulis gitu.
dia berasal tuh dari psikologi atau kondisinya seperti apa. Nah, untuk kondisi dari misalnya ya, Ibu membahas Andrea Hirata saja. Nah, di sana kan di Bangka itu pada zaman tahun 70-an itu berkembang di apa namanya? Pertambangan. Nah, jadi di mana pada saat penulisan novel itu kita latarnya memang berada di pertambangan dan pasar. Nah, itu dari segi psikologis pengarang atau aliran sastra yang digunakan seperti itu. Lalu nilai-nilai apa yang terkandung? Oke, pertama nilai moral. Nilai moral berdekatan dengan akhlak ya. Contohnya berbakti kepada orang tua, jujur, sabar dan ikhlas. Oke, selanjutnya nilai sosial. Maksudnya apa? Nilai sosial itu norma-norma yang berlaku atau aturan yang berlaku di suatu daerah atau berhubungan dengan orang lain ya. Misalnya kita ada tenggang rasa, menghormati orang lain, harus menghargai orang lain dan tidak menyakiti orang lain seperti itu. Lalu untuk nilai budaya itu masuk ke adat istiadat, misalnya perkawinan, kematian, caranya berpakaian di timur dan barat itu pasti berbeda. Lalu dari kesenian, upacara adat dan lain-lain, juga nilai religi, ketuhanan ya. Dan politik ini berhubungan dengan bangsa seperti itu. Oke. Ini adalah simpulan dari unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Oke, kita baca dulu ya. Kana, ambilkan arang dan sekam. Suara ibu merambati udara. Beradu deru mesin alkon yang melewati sungai Pangambangan di belakang rumah kami. Aku yang sedang memandangi buah-buah rambutan bergegas menuju teras. Di sudut tempat yang menjadi transisi antara pekarangan dan pintu rumah tergeletak sekarang kulit padi yang telah menghitam. Juga beberapa bungkus arang yang biasa digunakan untuk membakar ayam dan ikan. Ibu meletakkan di sana, di tempat teduh oleh bayangan daun belimbing wuluh. Sengaja katanya, agar tidak mengganggu estetika. Karena menurut kepercayaan ibu, sesuatu yang kotor mesti dirahasiakan sebagaimana dilakukan Tuhan kepada kesalahan manusia. Aku tidak berani membantah. Sepanjang hidup pun aku tak pernah menganggap ibu salah. Terlebih jika sudah melibatkan Tuhan. Bapak juga begitu. Dia tidak suka mendebat ibu. Paling tidak demikianlah yang kutahu sepanjang kebersamaan mereka sebagai orang tua. Meski kesehariannya lelaki dengan kumis melintang di antara hidung dan katup teratas bibir, itu berbeda minat dengan ibu. Oke. Jadi menurut kutipan cerpen yang sangat singkat ini temanya adalah kepatuhan, ya, kepatuhan tokoh aku kepada ibunya. Lalu latarnya di sini ada maju ya, tidak flashback. Unsur penokohannya kalau kita analisis di sini tokoh Kana itu patuh terhadap ibu. Watak aku ini memberikan pesan kepada pembaca dia tidak pernah membantah orang tuanya, terutama ibu. Tokoh ibu memiliki watak yang sangat memperhatikan kebersihan dan estetika juga mengamalkan ajaran Tuhan. Pelajaran dari tokoh ibu adalah kita harus menjaga kebersihan, keindahan, dan mematuhi ajaran Allah. Tokoh bapak memiliki watak tidak suka berdebat. Pesan yang diambil dari tokoh bapak adalah sebaiknya kita menghindari satu perdebatan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Baik. Selanjutnya adalah ini sekelas info saja, kata-kata baku ya. Lebih baik kalian menggunakan mengapa dibandingkan kenapa, lalu berkata daripada seperti dan oleh karena itu. Disesuaikan saja dengan kondisi kalian berbicara ya, seperti itu, formal atau informal, terhadap teman atau terhadap orang yang lebih tua. Oke. Nah, kebahasaan dari cerita pendek ini adalah menggunakan kata ganti orang. Kalian sudah tahu ya, menggunakan kata ganti orang itu apa? Misalnya, kata ganti orang pertama ya, aku jamaknya menjadi kami. Kata ganti orang kedua, Anda, kamu menjadi kalian, Anda sekalian. Lalu kata ganti orang ketiga, dia menjadi mereka, bentuk jamaknya seperti itu.
Lalu penanda keterangan waktu ini konjungsi ya. Konjungsi yang sudah kalian pelajari. Lalu penggunaan deskripsi, mendeskripsikan secara terperinci objek. Misalnya kalian mau mendeskripsikan kelas, dari mulai ada terperinci ya, ada berapa bangku, meja, figura, jam, lalu sapu dan lain itu harus terperinci, benar-benar mendeskripsikan objek itu. Lalu penggunaan gaya bahasanya ada perbandingan itu metafora dan personifikasi, pertentangan adalah hiperbola, litotes dan ironi, gaya bahasa pertautan. Di sini ada metonimia dan eufemisme, dan repetisi adalah majas perulangan seperti itu. Untuk majas metafora sudah kalian ketahui ya, yaitu membandingkan. Contohnya, tangannya lembut bagaikan sutra. Lalu personifikasi ini seperti melukiskan benda mati yang seperti manusia. Laki-laki itu terdiam, lalu sunyi menguasai ruangan, personifikasi. Lalu majas pertentangan. Hiperbola adalah melukiskan keadaan yang sangat berlebihan, seperti contohnya ya, seperti diburu waktu, aku kebanjiran kata-kata untuk segera ditumpahkan ke mesin ketik. Oke, litotes itu sendiri majas yang merendah ya, mengecilkan atau merendahkan diri. Oke. Lalu ironi itu majas sindiran yang halus. Oke, lalu untuk yang pertautan metonimia ini merek dagang ya, dan eufemisme adalah menggantikan kata yang kasar menjadi halus. Lalu repetisi sama saja seperti bahasa Inggris, diulang, ulang, dan ulang seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini penyusunan teks cerita pendek. Kalian harus menentukan tema, sudut pandang yang kalian gunakan di dalam menulis, perwatakan, latar, dan menyajikan peristiwa. Nah, ini ya, bisa dicek nanti. Nah, oke. Metode yang digunakan adalah analitik, artinya memaparkan watak tokoh, menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya keras kepala, sombong, rendah hati, dan pemalu. Untuk dramatik ini menggambarkan watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung, namun dia ada aspek-aspeknya. Pemilihan nama, penggunaan fisik, cara misalnya orang jahat itu posturnya seperti apa, orang baik kan posturnya agak lemah lembut seperti itu ya. Baik. Nah, ini menyunting cerita pendek yang telah dibuat, jadi kalian bisa nanti membuat ya cerita pendek pada pembelajaran kali ini. Yang menutur pada bahasa Indonesia, menyunting artinya adalah menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan segi sistemika penyajiannya. Unsur-unsurnya adalah kalian harus memperhatikan kesalahan penulisan, ketepatan ejaan, pilihan kata, efektif kalimat, tidak berlebih-lebihan, dan keterpaduan atau paragraf agar terlihat nyambung seperti itu. Baik anak-anak, materi cerpen sudah habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.